Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020 terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17, dan epistel atau bacaan dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 diikat oleh topik atau tema melestarikan budaya. Dalam bahasa Batak disebut pauliulihon akahasomalan nadenggan. Saya baca untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17 adalah keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian nats khotbah kita pada minggu ke-19 sesudah Trinitatis tanggal 18 Oktober 2020, diikat oleh topik atau tema melestarikan budaya. Pauliulihon akahasomalan nadenggan. Khotbah kita tentang Ayub dari pasal dan perikop yang paling akhir, yakni pasal 42 ayat 7 sampai 17. Saudara, sebelum kita sampai ke puncak akhir hidup Ayub yang berisi berkat-berkat berkelimpahan dari Tuhan di pasal yang terakhir ini, kita harus lihat beberapa hal sebagai berikut. Pertama, menyangkut pribadi dan keluarga Ayub. Saudara, Ayub pasal 1 ayat 1 mencatat bahwa ada 4 kepribadian Ayub yang sangat-sangat menonjol, yakni Ayub adalah seorang yang saleh. Dalam bahasa Batak disebut nadaulat. Kata Ibrani yang dipakai untuk saleh adalah tam atau tamam atau tamin, artinya sempurna. Sempurna dalam hal moral, sempurna dalam sifat-sifat perilaku karakter yang baik dalam hal kerohanian, juga kepercayaan dan spiritual. Religiositas dan spiritualitasnya Ayub itu sangat-sangat amat tinggi. Kepribadian yang kedua, jujur. Terjemahan bahasa Batak dipakai neburju. Dan kata Ibrani yang digunakan adalah yasar. Artinya lurus, tigor, benar. Tidak neko-neko dengan yang jahat. Dangolo margalet got. Lidahnya tidak berbelit-belit. Itulah kepribadian Ayub, seorang yang yasar, neburju. Kemudian yang ketiga, seorang yang takut akan Allah. Dalam bahasa Batak dipakai kata mabiar mida debata. Dan kata Ibrani yang dipakai adalah yare. Orang yang yare atau takut akan Allah itu nampak dari sikapnya yang positif terhadap Allah. Dia menjalankan ibadahnya itu dengan sangat-sangat baik, saleh, dan dari dalam hati yang benar-benar menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kepribadian yang keempat, Ayub itu seorang yang menjauhi kejahatan. Dalam bahasa Batak disebut dibadau rohana sian hajahaton. Dan kata Ibrani yang dipakai adalah syur, artinya turn off. Diterjemahkan dengan berbalik, artinya berbalik, turn off. Syur itu adalah setelah disadari bahwa di depan sana ada kejahatan, ada pencobaan, ada iblis, dia langsung putar balik, putar arah, gak mau maju untuk mendapatkan mara bahaya itu. Dia berbalik langsung, Bapak Ibu. Di paholang diri na siya nakanaroa. Molodong binoto di jolo niba adong lubang. Pada uma diri siya lubang. Unak tibung lubangi. Sumaku kita mau. Saudara, ini kepribadian Ayub. Sangat-sangat sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bercacat, tidak bercela. Saudara, tentu jarang ada orang yang demikian sempurna kebaikannya di hadapan Tuhan toh. Dan kenapa ini dicatat oleh Alkitab? Apa tujuan? Keempat sifat daripada kepribadian Ayub ini didokumentasi dalam Alkitab. Tentu supaya kita di zaman yang sekarang ini dapat belajar, dapat menjadi orang yang sempurna hidupnya, dapat meniru Ayub. Tuhan inginkan hidup kita sempurna seperti Ayub itu, Bapak Ibu. Musa juga menuliskan pada Ulangan pasal 18 ayat 13, permintaan Tuhan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Dan Yesus juga mengajarkannya dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Saudara, bagaimana gambaran hidup orang yang jujur na daulat, yang saleh na burju, orang yang takut akan Allah na mabiar mida debata, dan orang yang menjauhkan diri dari kejahatan na badahu rohana sian hajahatoni. Bagaimana gambaran hidup mereka? Pertama, dia akan diberkati Tuhan. Pada pasal 1 ayat 3 dituliskan, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Siapa orang itu? Ayub. Dalam bahasa Batak dipakai sumangap doi bana tahe sian saluhut halak na dihabicaran. Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia dipakai terkaya. Dalam bahasa Batak dipakai sumangap.
Jadi ada dua-dua di dalam diri kehidupan Ayub ini sendiri. Terkaya, ada harta, ada kekayaan, sumangat, ada kehormatan, ada hidup jasmani yang baik dan hidup rohani yang layak, yang sangat-sangat baik. Dia punya semuanya. Bagaimana gambaran hidup orang yang jujur, saleh, takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan itu? Yang kedua lagi dari keluarga Ayub ini. Ayub menjaga, memelihara, merawat iman dari anak-anak dan seisi rumahnya. Merawat, memelihara iman seluruh seisi rumah. Nah, pangisi ini bagus. Nah, kalau anak-anak Ayub misalnya berpesta, selalu akan dibuat itu di rumahnya, tidak di luar rumahnya. Anak-anaknya harus merasa senang, merasa betah, melakukan semua kegiatan-kegiatan itu di rumahnya sendiri. Saudara, rumahnya menjadi pusat kreasi dan rekreasi bagi seluruh pangisi bagasna, anak-anaknya, dan sebagainya. Saudara, belajar dari keluarga Ayub ini. Jadikan rumah kita menjadi pusat pengembangan hidup anak-anak kita, keluarga kita. Banyak rumah-rumah kita yang tidak menyejukkan lagi, Bapak Ibu. Tidak menyejukkan bagi anak-anak, bahkan bagi suami, bagi istri. Suasana keluarga, rumah tangga sering seperti gambaran penjara panas. Tidak betah tinggal di rumah, mereka keluar, lari. Banyak alasan-alasan. Kalau anak suka keluar, alasannya belajar bersama teman lah. Oleh karena itu akhirnya banyak yang terjerumus kegiatan-kegiatan kebiasaan buruk. Ada yang jatuh kepada narkoba, ganja, sabu-sabu, main judi. Suami lari keluar, mungkin ke lapo, ke restoran, cari karaoke, cari hiburan hanya untuk katanya buang-buang suntuk. Kenapa? Karena suasana rumah tangga tidak menjadi kesejukan di dalam hati mereka. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran hidup daripada keluarga Ayub ini? Sesudah selesai berpesta ria, Ayub itu harus mendoakan anak-anaknya, mensucikan hidup semua anak-anaknya, agar anak-anak itu tetap kudus, tetap beriman, tetap jangan membelakangi Tuhan. Unang manudal hodebata. Jadi Ayub itu sungguh-sungguh care, sungguh-sungguh memelihara, menjaga kekudusan anak-anaknya. Saudara, inilah yang menjadi salah satu renungan kita. Jamoton dirinya kageleng. Saudara, pertanyaan bagi kita. Di jamot toko doa kainang akamang. Hadirion ya kagelekta gelengmu. Asa unang mardosa, unang digohyak kasibulis akadat danahi. Agar mereka tidak terpengaruh dengan sifat-sifat buruk dari teman-temannya. Jangan-jangan dia sudah mulai merokok. Sudah mulai hobi buka-buka buku, majalah-majalah, komik yang berbau seks. Sudah mulai nonton-nonton film-film porno, film-film yang nggak benar. Jangan-jangan. Saudara, inilah gambaran hidup Ayub dan keluarganya yang pantas menjadi tiruan bagi kita di zaman sekarang ini. Mari kita jaga, mari kita pelihara, kita rawat keluarga kita agar memiliki keempat kebaikan-kebaikan hidup ini: jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara, itu yang pertama yang kita harus tahu dari pribadi dan keluarga Ayub. Yang kedua, Ayub mengalami penderitaan, ujian, cobaan, dan perjuangan iman. Perjuangan iman. Saudara, inilah realita yang menghiasi hidup Ayub, yakni ternyata bahwa di balik semua kesuksesan, keberhasilan, berkat-berkat, harta yang melimpah yang dimiliki oleh Ayub, tetapi dia juga menghadapi berbagai-bagai pergumulan, penderitaan, ujian, cobaan iman. Meski Ayub adalah orang yang jujur, yang saleh, takut akan Allah, yang menjauhkan diri dari kejahatan, namun hidupnya mengalami penderitaan, kesusahan yang sangat-sangat mengenaskan, Bapak Ibu. Apa penderitaan Ayub? Apa? Secara ringkas kita sebutkan beberapa saja. Di samping penyakit kulit barah yang membusuk, yang meleleh, bau menjijikkan di sekitar tubuhnya menurut pasal 2 ayat 12. Juga semua anak-anaknya yang 7 orang laki-laki, 7 orang perempuan itu semuanya mati. Mati, Bapak Ibu.
Di samping anak-anaknya mati semuanya, semua harta, kekayaan Ayub itu habis ludes. Dan berikutnya juga penderitaan. Istrinya tidak mendukungnya, terutama saat-saat Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat serius. Istrilah yang seharusnya yang mendukung suami, terutama dalam keadaan genting, menderita, dalam keadaan bergumul di saat diterpa oleh penyakit-penyakit. Istrilah yang seharusnya menjadi pendukung utama, menopang semangat dari suaminya. Namun justru istri Ayub inilah yang mengomelin Ayub terus-menerus. Bahkan mengatakan, ngapain lagi kau percaya kepada Allahmu itu, Ayub? Sangkalin saja. Pada pasal 2 ayat 9 ditulis, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini ngeri banget ya. Kalau seperti itu istri, matilah, mati mau. Nah, inilah penderitaan Ayub itu. Jika dalam keadaan-keadaan sulit, terancam menderita seperti ini, istri tidak menukul-nukuli, suami sangat-sangat menderita. Istri seharusnya memberi panukulion, ya, topangan yang memberi semangat baru untuk orang yang sakit seperti suaminya. Saudara, apa yang kita pelajari dari pengalaman pilu Ayub ini? Ternyata orang yang jujur, yang saleh, yang takut, yang dekat pun dengan Allah dan yang menjauhkan diri dari semua kejahatan-kejahatan itu juga menghadapi malapetaka penderitaan, Bapak Ibu. Saudara, namun dalam keadaan gejolak, kesedihan, dan pergumulan yang seperti ini, Ayub ternyata tidak tergoyahkan imannya, tidak bersungut-sungut. Malahan Ayub sampai mengatakan pada pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, bahkan pada ayat 22 ditulis lagi, tambah lagi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, benar bahwa dalam perjalanan hidup Ayub selanjutnya dicatat dalam Alkitab, terkadang Ayub merintih, pedih, mengeluh, dan bahkan pernah mengatakan, aku telah bosan hidup. Ayub 10 ayat 1. Saudara, inilah realita hidup manusia. Meskipun kita sungguh-sungguh percaya, saleh, beriman, namun dikala menderita, kita sangat-sangat terpukul. Kita bisa saja mengeluh, kita kadang bersungut-sungut, merintih. Dan itulah realita kemanusiaan kita. Makanya Bapak Ibu, kita harus saling topang-menopang dalam hidup ini. Harus saling topang-menopang dalam hidup ini. Dan pada puncak rintihan Ayub mengutuki hari lahirnya juga. Inilah puncak rintihannya. Disebutkan pada Ayub 10 ayat 8 ayat 9, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baiklah aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Wah, inilah puncak pergumulan daripada Ayub itu. Unak tubuhnya anak. Janganlah kiranya aku lahir dahulu, katanya. Benar bahwa ketiga orang sahabatnya, ada Elifas, ada Bildad, dan ada Sopar, memberi topangan moral dan spiritual bagi Ayub. Mereka betul-betul menunjukkan a friend in need is a friend indeed. Teman yang sebenarnya adalah teman dikala kita membutuhkannya. Ini diperhatikan oleh ketiga-tiga teman daripada Ayub itu. Meskipun bagi Ayub, ketiga-tiga teman ini tidak terlalu menolong. Dan ketiga teman ini membangkitkan keterpurukannya. Disinilah kita belajar bahwa sebagai seorang teman harus mampu menghibur, mengapuli, mendorong, membangkitkan semangat baru, membangkitkan motivasi baru. Seorang teman seharusnya mampu memberi solusi, jalan keluar, jangan sebaliknya menambah-nambah kepedihan, kesusahan, sakit, penyakit, menyinggung perasaan, bahkan
Wah, sedih kalau teman seperti itu. Saudara, ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana mengusahakan, walaupun memang agak sulit, sangat sulit. Bagaimana mengatakan kekurangan teman itu tanpa membuat dia harus tersinggung. Bagaimana kalau dinasihati orang dan dia tidak tersinggung oleh nasihat kita meski sedikit agak keras dan bahkan tulung-tulung, to the point. Bagaimana supaya dia tidak merasa tersinggung? Buhanu bainun. Satu saja jawabnya. Berhikmatlah kita pada saat memberi nasihat kepada teman. Jadilah kita menjadi teman yang baik. Saudara, bagian yang ketiga, berkat, buah, dan hasil akhir yang diraih oleh Ayub. Inilah firman kita pada minggu ke-19 sesudah Trinitatis ini. Saudara, sekarang kita lihat bagian yang ketiga ini, ternyata semua perjuangan puncak pergumulan Ayub tidak sia-sia. Pada nats perikop khotbah kita diberitahukan bahwa di akhir perjuangan Ayub itu ada berkat, ada buah yang dia raih, dan hasil akhir yang sangat-sangat memuaskan. Dalam ayat-ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Soal harta, Tuhan memberi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina pada ayat 10 dan ayat 12. Soal anak, Ayub juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak-anak perempuan ini adalah anak-anak yang tercantik di seluruh negeri pada saat itu. Dan di seluruh negeri tidak ada perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Soal umur, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lagi lamanya. Dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Soal pertemanan, ternyata Tuhan juga memulihkan persahabatannya. Dan bahkan ketiga sahabat-sahabatnya tadi dipaksa oleh Tuhan untuk mendatangi Ayub dan memberi persembahan buat Ayub. Saudara, luar biasa pengalaman Ayub. Banyak pelajaran berharga yang kita boleh petik. Dan apa-apa saja Bapak Ibu yang sangat-sangat berharga dari pengalaman Ayub ini, mari kita lihat satu persatu. Pertama, peliharalah keempat kebaikan Ayub di dalam dirimu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, ternyata orang yang memiliki keempat kebaikan hidup seperti jujur, saleh, naburju, orang yang takut akan Allah, nama biar mida debata, orang yang menjauhi kejahatan di pada rohanasian hajahaton, saudara bisa menjadi kaya, bisa diberkati Tuhan, punya harta yang banyak berkat, mamora, sangat-sangat luar biasa dia menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Oleh karena itu, kita diajar oleh khotbah ini. Kekayaan tidak harus datang dari hasil korupsi, penipuan, berbuat neko-neko, hasil kejahatan. Bukan, padahal jangan. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Asal jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan-kejahatan. Saudara, khotbah ini mendorong kita, hiduplah dengan jujur, dengan saleh, dengan takut akan Allah, jauhi semua kejahatan, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Pundi-pundi kita akan diisi oleh Tuhan. Seperti dalam epistel, anggur sukacita kita akan diisi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita harus mampu bertahan dalam berbagai-bagai cobaan, ujian, dan penderitaan. Saudara, meski harus mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, Ayub mampu bertahan dalam imannya. Imannya tidak luntur dan terbukti ia masih bisa berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub masih mampu bersaksi dengan kehidupannya seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Apabila di saat ini Bapak Ibu keadaan saudara sedang terpuruk, jangan terus mengatakan itu nasib sial. Jangan berputus asa apalagi dengan berkata, wah percuma hidup ini. Percuma kita beriman, percuma kita menjadi anggota KOR, percuma kita terus berdoa. Jangan katakan itu Bapak Ibu. Sampaikan semuanya kepada Tuhan, di dalam Dia pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Ingat Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Mari Bapak Ibu, kita senantiasa terus menjaga diri kita, tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan kata-kata yang menghujat. Hendaknya kita jangan pernah memaki-maki Tuhan sewaktu menghadapi suatu musibah, keadaan berat, rugi dalam usaha, dan sebagainya. Jangan mengutuki, bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, mau? Dan ketiga, perjuangan iman tidak akan pernah sia-sia. Sebagai ganjaran atas keteguhan persihohoton dari iman Ayub, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Seperti yang kita katakan tadi, dalam 4 hal. Saudara, tidak sia-sia perjuangan iman. Tidak sia-sia kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, budaya seperti ini yang harus kita lestarikan dan kembangkan sesuai dengan topik minggu yang ke-19 sesudah Trinitatis, melestarikan budaya. Tentu budaya apa yang harus kita lestarikan? Budaya setia kepada Tuhan dan budaya tetap dalam perjuangan iman menghadapi semua tantangan dan pergumulan, dan budaya untuk tetap memenangkan pergumulan itu. Saudara, turpuk yang menjadi epistel pembacaan di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020 adalah dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Sudah saya upload di YouTube. Semoga Bapak Ibu berkenan mendengarkannya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-19 sesudah Trinitatis 18 Oktober 2020 dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17, agar kita senantiasa mau melestarikan budaya termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara juga memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu. Mungkin masih di rumah masing-masing atau juga di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, Amin. Bapak, terima kasih. Saya sudah merekam video khotbah dari Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 17. Berkati Tuhan rekaman ini, berkati khotbah ini, berkati firman ini, dan berkati jemaat yang mendengarkannya. Semuanya saya peruntukkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.